ingat-ingat waktu SMP dulu. Oke, jadi apa namanya, banyak mungkin yang bisa Mbak Dita ceritakan di sini ketika dulu di SMP PK gitu. Dulu SD-nya mana by the way? SDIT Nur Hidayah, swasta juga. Oh, SDIT Nur Hidayah. Oke. Dulu dari SDIT Nur Hidayah, kemudian di SMP PK. Mungkin cerita dulu, mungkin perjuangan kamu di SMP dulu seperti apa, 3 tahun dari pertemanan, kemudian mungkin ketika kamu bisa ambis banget hingga jadi lulusan terbaik, itu mungkin itu bukan perjuangan yang mudah gitu kan. Jadi mungkin Mbak Dita bisa sharing sedikit, mungkin flashback dulu, kamu potret ketika kamu di SMP dulu seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini aku mau cerita dikit-dikit aja ya, Os, tentang gimana perjalanan aku kayak selama waktu SMP gitu. Mulai dari kelas 7, itu aku masih berusaha beradaptasi. Sebenarnya culture shock-nya nggak begitu parah dari yang SDIT, cuman aku tetap kaget gitu. Makanya waktu kelas 7 itu nilai aku juga nggak yang langsung bagus gitu. Kayak yang masih biasa aja. Eh, di situ aku masih proses mencari teman, terus kayak berusaha beradaptasi sama lingkungan. Tapi alhamdulillahnya SMPPK dan guru-guru dan ustadz-ustadzahnya itu kayak eh, baik-baik dan juga kayak menyenangkan gitu kayak. Jadi aku bisa lebih mudah beradaptasi dan lebih cepat gitu. Terus kelas 8 tuh sama aja sih kayak masih senang-senangnya gitu kayak masih have fun, masih menikmati masa-masa SMP bareng teman-teman gitu. Tapi belajarnya udah mulai dikuatin. Tapi belum seambis kayak yang kelas 9 gitu. Terus udah kayak kelas 7 sama 8 itu aku nggak yang begitu ambis dalam hal pelajaran, masih kayak biasa aja. Terus kelas 9 ini mulai ambis banget karena guru-gurunya kan juga mulai mengenjot kita untuk mempersiapkan kita yang terbaik buat ujian nasional gitu karena waktu itu masih ada ujian nasional kan. Terus abis itu kelas 9 ini udah mulai emang dari kelas 7-8 udah nggak main HP sih ya. Kayak waktu itu kayaknya kelas 7-8 udah nggak boleh main HP apa gimana gitu. Terus jadi nggak pegang HP. Terus apa mulai les gitu-gitu. Abis itu mulai serius dalam belajar. Kayak biasanya kelas 7-8 kan biasa ya kayak masih di kelas masih suka ngobrol-ngobrol, terus suka nggak memperhatikan guru di kelas. Tapi kelas 9 itu tuh aku kita mulai punya prinsip kayak mendingan kita lebih memperhatikan di kelas, memperhatikan guru di kelas daripada nanti masih harus belajar lagi di rumah gitu. Meskipun emang kita juga harus mengulangi apa yang kita pelajari di sekolah, tapi seenggaknya kalau kita udah memperhatikan apa yang guru ajarin ke kita dengan sungguh-sungguh di kelas gitu, semuanya bakal jadi lebih mudah gitu. Kayak kita ngulangnya pun kita tinggal ngulang latihan-latihan soal gitu, tapi nggak usah ngulangin materi gitu karena kita yang penting udah paham di kelas gitu. Makanya kuncinya itu waktu aku kelas 9 itu pokoknya memperhatikan aja sih di kelas. Dulu kelas 7-8 tuh aku rame banget kayak yang ngobrol terus di kelas gitu. Tapi kelas 9 itu udah mulai kurangin, udah harus mulai memperhatikan guru di kelas dengan yang benar-benar serius gitu. Itu sih. Gitu ya. Oke. Baik, sejak maksudnya berapa lama Mbak Dita ketika SMP itu nggak main HP atau nggak pegang HP, main media sosial juga? Dulu kayaknya kalau kelas 9 itu dari Senin sampai Jumat nggak boleh main HP ya, kayak ada aturan ditumpuk gitu ke orang tua kayaknya ya. Nah itu Oh Senin gitu sampai ya. Jumat itu bisa nggak main HP. Terus kayak Sabtu baru main HP itu pun kayak jam jam 8 malam itu ditumpuk gitu. Kalau kita main HP pun itu biasanya kayak di sekolah kayak eh, suka pinjemin HP Uslati bareng teman-teman itu karena kita di rumah nggak pegang HP gitu. Terus kalau di rumah pegang HP-nya juga pegang HP orang tua gitu. Tapi mungkin sekarang beda ya, Us, karena online kan. Jadi kayak pegang HP terus Iya, gitu. betul. Tapi Benar. jadi sekarang kayak ya lebih baik baik-baik dalam mengatur waktu aja, Us, kayak jangan keterusan main HP gitu. Gitu ya. Terus apa waktu kelas 9 itu juga belajarnya sampai malam atau hanya sekedar review? Tadi kan Mbak Dita menyampaikan bahwa oke, yang penting aku di sekolah memperhatikan. Jadi sudah paham dulu. Di sekolah itu udah paham dulu, jadi di rumah tinggal review. Apakah juga harus sampai malam seperti itu?
Kalau dulu Bita itu kan pokoknya Bita itu bukan tipe yang tim kebut semalam ya. Itu nggak boleh banget menurut aku. Jadi kalau aku tuh selalu mulai belajar itu biasanya habis maghrib. Kalau pulang sekolah kita istirahat. Kalau dulu kan kayak kelas 9 itu udah pulang jam 5, udah tambahan gitu, pasti capek banget kan. Nah itu kayak pulang sampai rumah, istirahat, sholat, terus mulai belajar itu biasanya habis maghrib atau habis isya gitu. Itu pun nggak sampai malam banget, beda sama waktu SMA. Mungkin karena mapelnya udah bener-bener diajarin di kelas, jadi tinggal review-review aja, nggak harus yang ulang banget. Makanya sampai rumah itu nggak belajar sampai malam, paling pol itu sampai jam 10, karena itu pun udah disuruh tidur gitu. Makanya nggak yang sampai malam begadang, itu dulu SMP belum. Intinya konsistensi dan disiplin ya. Benar, bisa kebut semalam itu sangat tidak direkomendasikan. Oke. Terus kemudian dari sisi belajar sudah ya diceritakan di sini. Mungkin Mbak Bita juga menyampaikan mungkin dulu kelas 9 itu selain belajar mungkin ada lagi yang dilakukan gitu. Misalkan puasa atau sholat malam atau sama orang tua seperti apa gitu. Baik, Gus. Dulu kelas 9 kita SMPK itu kan udah kayak membimbing kita, mengatur kita dengan baik dalam hal beribadah. Kayak kita harus sholat duha. Dari yang kelas 7 8 itu masih kayak cuma 2 rakaat atau 4 rakaat gitu. Tapi sejak kelas 9 itu tuh kita mulai memperbanyak ibadah kita karena kita tahu kalau tanggungan kita tuh lebih besar gitu di kelas 9 ini. Kita punya permintaan yang lebih besar sama Allah gitu. Makanya kita juga harus mulai memperbanyak ibadah kita. Terus kayak sholat duha di perbanyak rakaatnya, terus kita mulai sholat tahajud, ya malam dibangunin sama mama papa, terus rutin puasa Senin Kamis juga. Dulu kayaknya kelas 9 itu banyak banget teman-teman juga yang puasa Senin Kamis sampai kayak snacknya sisa-sisa gitu, makanya kayak uh, ter apa terpacu juga sama teman-teman gitu kayak buat puasa Senin Kamis. Nggak puasa Senin Kamis juga ada juga yang puasa Daud gitu-gitu. Pokoknya kita perbanyak ibadah aja sama Allah karena kita tahu permintaan kita tuh lebih besar dari sebelum-sebelumnya gitu. Maka kita ibadah juga lebih banyak. Habis itu perlakuan sama orang tua pasti harus selalu baik ya Us. Tapi kelas 9 ini kayak jadi memang kita belajarnya perlu lebih banyak. Kita perlu lebih banyak waktu sendiri untuk belajar. Cuman jangan terus itu menjadikan kita untuk menghiraukan apa perintah orang tua gitu. Kayak misalnya orang tua misalnya mama minta kita masak gitu, minta bantuin masak lah, terus tapi kita lagi ada sesuatu yang harus dihafalkan pada waktu itu tuh kayak tinggalkan aja dulu, itu nggak bakal mengurangi hafalan kamu gitu. Bahkan kayak dengan itu mungkin kita bakal dipermudah dalam setiap belajar, dalam proses belajar kita gitu, karena di setiap keberhasilan kita nanti itu akan ada doa-doa orang tua yang menopang kita gitu. Jadi kita tuh nggak berusaha sendirian, jadi tentu sikap kita sama orang tua itu harus baik, Mas. Oke, keren, luar biasa. Oke, mungkin terkait dengan SMP, mungkin kenangan apa sih yang paling berkesan buat Mbak Bita selama 3 tahun di SMP? Mungkin banyak atau mungkin ada salah satu atau beberapa mungkin. Kenangannya itu justru SMP itu tuh lebih berkesan buat saya daripada SMA. Nah, lingkungannya benar-benar yang erat banget antara guru dan teman-teman, terus teman-temannya juga erat banget. Kita bareng-bareng terus selama 3 tahun kayak yang benar-benar nempel banget gitu. Bahkan sama kelas sebelah karena mungkin kelasnya cuma 2 ya waktu itu, jadi juga deket banget gitu. Meskipun ya ada slack-slack dikit, tapi itulah anak SMP gitu. Jadi kayak ya itu menyenangkan banget, kayak yang mengesankan itu ya hubungan kita sama teman-teman yang sampai sekarang masih bisa terjalin sama teman-teman SMP. Terus kayak misalnya Edu Trip itu menjadi kenangan yang sendiri buat Bita karena kita jauh dari orang tua dalam beberapa hari hanya bersama guru dan teman-teman. Itu guru-gurunya sih yang bikin sampai sekarang berkesan karena itu tidak dijumpai di SMA atau sekolah negeri-negeri, karena kayak guru ustadz-ustadznya itu kayak benar-benar membimbing Mita dalam belajar gitu. Gak ada di tempat lain yang kayak di PK kayak gitu, kayak benar-benar terarah dalam belajar. Jadi Mita kayak no worries gitu istilahnya, kayak ya udah tinggal jalan belajar aja, nggak harus mikirin yang lain-lain gitu. Terus ya itu sih seru banget di PK, itu menyenangkan sekali, yang sampai lebih berkesan daripada SMA. Jujur lebih berkesan SMP di Muhammadiyah PK ini. Ya, dan masih ingat ya
beberapa momen Iya. gitu mungkin ya. Oke. Terus kemudian mungkin anak-anakku semua sebelum kita ke dialog dengan Mbak Bita lebih lanjut, anak-anakku semua mau bertanya bisa kirim pertanyaan di kolom chat ke Mbak Bita ya. Oke, Yes. sambil menunggu mungkin kalau ada yang tanya, lanjut ini Mbak Bita. Dulu perjuangan masuk SMA seperti apa? Dulu sempat cerita sama Ustazah ya mau masuk ke SMA yang sana, yang sama kayak Afi sama Rafa. Akan tetapi waktu itu juknisnya sangat-sangat tidak memungkinkan Mbak Bita ke sana, walaupun secara nilai sangat memungkinkan gitu kan. Tapi Ya. saat itu ternyata qadarullah nggak bisa ke sana gitu. Akhirnya kan ke SMA Negeri 4 ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, diceritakan terkait ketika Mbak Bita dulu masuk SMA seperti apa? Dulu pasti Ustazah juga udah tahu kalau Vita tuh udah bercita-cita masuk SMA ini dari awal banget gitu, karena ayah juga alumni SMA itu, jadi kayak Vita sangat bercita-cita banget gitu. Dan dengan melihat nilainya Vita yang segitu, kayak Vita tuh mempunyai keyakinan dalam diri Vita kayak alhamdulillah gitu, kayak ya bisalah masuk gitu. Cuman karena ada regulasi zonasi itu sangat disayangkan Bita nggak bisa masuk ke SMA yang Bita inginkan itu. Cuman akhirnya Bita masuk ke SMA 4 gitu. Nah, sebenarnya awalnya tuh Bita kayak pasti rada kecewa ya Us, karena Bita udah berjuang mati-matian dan alhamdulillah Bita dapat hasil yang sebenarnya bisa masuk juga. Cuman karena ada kayak istilahnya hal yang lain gitu yang bikin tiba-tiba kayak nggak bisa gitu. Kayak itu pun sebenarnya masalah sepele ya, tapi kayak akhirnya ya kecewa banget Bita gitu. Cuman uh, Bita nggak cuman kecewa aja, tapi Bita punya keyakinan Bita punya pikiran dalam hati kalau Bita bisa, Bita harus membalas semua itu gitu. Kayak Bita di SMA 4 nggak bisa jadi yang cuman-cuman aja gitu. Karena gimana pun orang yang terbaik itu bukan orang yang paling pintar, tapi kayak orang yang bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau kita bisa beradaptasi, kalau kita emas, pasti dimanapun bakal terjadi emas. Kuat yang selalu kita omongin selama ini kayak eh, jadi orang yang terbaik itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Jadi di SMA 4 itu kita mulai beradaptasi, mulai terus explore hal-hal baru, keluar dari zona nyaman Bita. Bahkan di SMA 4 itu Bita banyak menemukan orang-orang yang lebih pintar dari Bita. Jadi nggak cuman di SMA itu aja gitu. Maksudnya di SMA 4 itu Bita menemukan teman-teman yang justru lebih pintar dari Bita. Awalnya Bita kaget, terus kayak tapi alhamdulillah bisa cepat beradaptasi, ya mulai belajar hal yang baru lagi, cepat move on dari kekecewaan Bita tadi gitu. Jadi uh, itu bukan suatu hambatan untuk maju gitu. Sebenarnya itu kayak cuman atribut aja gitu menurut Bita. Kalau kalau berhasil atau enggaknya itu tergantung diri kita sendiri sih, Mas. Oke, itu. Dan keren ya, jadi bukan dicari yang paling pintar, tidak, tetapi yang mau berusaha dan mau belajar dan bisa mudah beradaptasi. Dan itu butuh waktu berapa lama Mbak Bita untuk bisa keluar dari zona nyamannya itu? Maksudnya berdamai ketika nggak jadi ke SMA yang diinginkan dan di situ dan juga pisah dengan teman-teman juga kan, dulu teman dekatnya ada berempat, terus kemudian pisah juga, walaupun yang tiga juga di situ gitu kan. Tapi kan setelah itu juga beda kelas dan nggak bisa bareng juga kan gitu. Itu butuh berapa bulan? 3 bulan atau cepet? Dulu itu sempat Bita kayak ada culture shock juga kan Us, antara dari IPK ke negeri itu dulu masalah terberatnya bukan kekecewaan Bita itu tadi, tapi culture shocknya itu. Kalau culture shocknya itu lumayan lama, kayak bisa hampir 1 semester gitu, karena benar-benar kaget sama lingkungan gitu. Tapi untuk masalah yang move on tadi tuh kayak cepet aja Us, kayak 2 bulan 3 bulan itu nggak nyampe, kayak kita langsung memacu diri kita kayak eh, udah mulai aktif di kelas, kayak nggak terpengaruh sama kekecewaan kita tadi itu, kayak cuma 2 bulan 3 bulan kayak gitu. Tapi kalau culture shocknya itu yang masih, jadi sebenarnya yang paling besar itu yang culture shocknya itu. Kalau kekecewaan itu nggak begitu berpengaruh di kita gitu. Dan sudah nemu teman baru juga di sana ya. Yes. Karena Oke. mungkin Bita orangnya kayak Bita menganggapnya Bita tuh orang yang easy going, jadi kayak mudah dapet teman baru dan mudah kayak approach, nggak takut buat approach teman gitu. Oke, bagus.
Terus ini ada pertanyaan masuk ini Mbak Bita. Mungkin Mbak Bita bisa sharing di sini mungkin cara mengatur waktu biar Mbak Bita itu nggak nunda-nunda. Maksudnya gini, Mbak Bita itu sejak kapan bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi kan tadi jam 10 juga harus tidur, kemudian belajarnya seperti apa. Dulu Mbak Bita ngaturnya seperti apa sih? Termasuk juga ketika kamu SMA kan. Ketika kamu SMA kamu sudah bisa mengubah mindset-nya, kemudian sudah bisa mengatur dengan begitu baik sejak kelas 10. Itu gimana caranya? Ini ada pertanyaan dari adik kelas. Oke, Wes. Bita itu sebenarnya tipe yang suka menunda-nunda, makanya Bita tiap pagi itu diusahain nulis to-do list. Kalau bisa malam sebelum hari itu Bita nulis to-do list apa yang harus dilakukan besok pagi. Kayak misalnya Bita tulis semua tugas yang ada, ditulis di satu page gitu. Nanti Bita kasih tanggal, kasih deadline. Deadline-nya ini yang paling awal itu Bita tulis di bagian yang harus paling Bita kerjakan lebih dulu gitu. Makanya Bita itu karena suka menunda-nunda, jadi Bita itu kayak tiap hari nulis apa yang harus dikerjakan hari ini. Dan biasanya itu ada banyak list gitu, tapi nggak mungkin kan kita bisa ngelakuin semua itu dalam satu hari. Mungkin pasti ada beberapa yang kececer gitu kalau kita lagi males atau lagi pengen refreshing dan lain-lain. Itu biasanya kita kasih tanda mana yang ini tuh penting banget untuk dikerjain hari itu, mana yang bisa ditunda itu kita bisa memilah-milah. Jadi kayak misalnya dulu belajar UTBK, kita pilih-pilih kayak belajar fisika materi ini itu kita benar-benar tulis detail sampai besok kita harus review atau catat materi titik itu kita tulis tanggalnya dan bahkan kita tulis sampai jamnya jam segini kita ngerjain ini habis itu jam segini kita kerjain ini jam segini kita istirahat gitu-gitu. Cuman waktu SMP itu karena kita pagi sampai sore di sekolah tinggal malam aja kita di rumah itu kalau malam itu biasanya kita kayak kerjain hal-hal yang besok dibutuhkan, yang sekiranya dibutuhkan buat besok hari. Jadi kayak nggak yang nggak yang banyak kita kerjain, tapi bisa ngerjain tugas yang sekiranya dibutuhkan buat besok gitu, Os. Kayak sebenarnya kalau di SMP itu tuh karena kita pagi sampai sore di sekolah, jadi malam kegiatan di rumah itu nggak begitu banyak, Os. SMA itu yang kita perlu time management sendiri. Kalau SMP kan kita bisa dibimbing ustadzah tiap hari di call dan lain-lain harus ngapa-ngapain gitu kan ada ustadzah gitu. Oke, berarti intinya adalah ada to-do list ya, prioritas yang Yes. dilakukan, dan juga ada deadline-nya juga ya. Oke, tadi Mbak Bita serius tadi menyinggung terkait dengan UTBK nih. Hasilnya gimana? Ustazah belum dikasih tahu nih. Alhamdulillah, kita nggak nyangka juga bisa dapat nilai setinggi itu kayak Berapa? nilai maksimal itu kan 1.000 ya us masing-masing Ya. mapel. Untuk matematika kita bisa dapat 900, alhamdulillah. Terus kimia kita bisa dapat 800, fisika 700, biologi 700 dan totalnya itu kalau diperhitungkan berdasarkan rumus UTBK yang biasanya dipakai untuk masuk ke untuk masuk ke perguruan tinggi itu total kita bisa sampai 760-an us gitu. Oke, keren banget. Terus gini, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus gini, mungkin yang Ustazah tanyakan, selama di SMA dulu, mungkin ada, kan Mbak Bita sudah punya schedule yang sangat baik gitu. Ada nggak semacam pengganggu atau mungkin yang kadang mengganggu fokusnya Mbak Bita? Ketika Mbak Bita ada sebuah cita-cita, ada sebuah keinginan yang besar gitu, pernah nggak menemui semacam apa ya, ya mengganggu fokusnya gitu. Mungkin sibuk kegiatan atau mungkin hangout dengan teman atau bagaimana? Oke, dulu kita boleh bicara waktu SMP dulu. Boleh, boleh. Dulu SMP kan kita K-pop, pasti teman-teman di sini juga banyak yang suka K-pop gitu. Bukannya kita membatasi untuk suka sama suatu hal atau enggak, tapi kita ya baik-baik dalam mengatur waktu aja dan baik-baik dalam mengatur mana yang prioritas yang kita kerjain sekarang ini. Jadi itu bisa cuma buat hiburan aja gitu. Cuman waktu SMA ini mungkin karena teman-teman di SMA ini nggak yang suka Korea gitu, makanya Bita mulai lepas dari K-pop kan. Sampai kelas 12 itu Bita benar-benar nggak yang maksudnya nggak yang benar-benar, tapi kayak udah
keluar banyak dari kegiatan-kegiatan K-pop kita itu. Jadi kayak sebenarnya K-pop itu berpengaruh sih, Us. Kayak lebih baik kesampingkan dulu gitu. Terus kalau yang lain itu kita pintar-pintar aja dalam memilih lingkungan, Us, karena lingkungan itu berpengaruh besar buat kita. Kayak kita mencari teman-teman yang baik, kita mencari teman-teman yang sekiranya bisa kita ajak maju bareng gitu. Karena kalau maju sendiri itu kayak kurang gitu rasanya, Us. Jadi kita cari teman-teman dan lingkungan yang sekiranya bisa kita ajak maju bareng. Kalau misalnya dia kita ajak ngerjain suatu malas-malesan dan suka menunda-nunda, itu adalah suatu hal yang nggak sehat gitu. Kayak itu bukan pertemanan yang sehat. Pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan yang bisa membawa kita maju ke depan. Kita bisa maju bareng-bareng gitu. Kayak kalau kata di PK, fastabiqul khairat, berjuang bersama-sama memperoleh kebaikan gitu. Makanya pas sama itu dulu ya kelas 10 mungkin kita menemukan teman-teman yang toksik atau yang sekiranya kayak nggak sehat gitu. Tapi kemudian kita mulai meninggalkan teman-teman yang tidak sehat. Bukannya meninggalkan, cuman kayak kita Mengurangi nggak, intensitas. iya, mengurangi intensitas berada di circle itu gitu. Kita mulai mencari teman-teman baru yang ambisi kelas, yang aktif, yang suka belajar bareng. Karena belajar bareng itu lebih fun daripada belajar sendiri menurut kita gitu. Jadi ya itu pintar-pintar cari lingkungan yang baik aja, Us. Oke, keren. Terkait K-pop, mungkin karena juga dengan bertambahnya, karena semakin dewasa juga ya, mungkin ya ketika mungkin di SMA sudah mungkin pandangannya beda ketika di SMP juga. Dan tadi bisa Ustazah garis bawahi bahwa mulai meninggalkan sesuatu yang kira-kira kita tidak nyaman di situ dan tidak membuat kita maju gitu ya. Jadi masih ada pilihan lain yang mana kita bisa cari circle yang bisa membuat kita maju dan termotivasi. Itu ya Mbak Bita ya, kurang lebih ya. Oke, Benar. selanjutnya kemudian ini nih yang di kelas 12 yang kamu lakukan gimana? Maksudnya gini, dulu Ustazah pernah dikabari juga bahwa Mbak Bita itu sebenarnya sudah diterima di universitas negeri gitu kan. Ya enggak? Terus tapi ternyata ada pilihan lain yang membuat Mbak Bita itu ternyata lebih memilih ke Telkom University yang mana apa namanya jurusannya pun jurusan yang bagus gitu kan. Sesuai dengan passion Mbak Bita nggak sih? Alhamdulillah sesuai, Us. Oke, sesuai keinginan kamu ya. Itu. Dan mungkin sedikit gambaran ketika kamu di kelas 12 dulu, baru nanti mungkin Ustazah tanya perjuangan kamu ketika masuk ke Telkom University, dan itu adalah program beasiswa yang tidak semua orang bisa masuk ke sana, dan itu proses seleksinya pun juga sangat-sangat ketat kan? Ya nggak? Iya. Oke. Jadi di kelas 12 itu ada les-les gitu nggak Mbak Bita? Iya, kita bimbingan belajar itu dari kelas 10. Dari 10? kelas 10, kelas 12 itu Bita terus bimbingan belajar. Tapi tentunya di kelas 12 ini intensitasnya lebih dipadatkan lagi, Us. Untuk bimbingan belajar Bita, kelas 12 itu bisa sampai jam 8 itu nggak di rumah. Jadi jam 8 itu baru sampai rumah gitu. Jam Bita pulang setengah 4. Terus biasanya ekskul, tapi itu mulai dikurangi waktu kelas 12, jadi ekskulnya bisa hanya hari Selasa atau hari Kamis, itu pulang jam 5. Habis itu Bita langsung lanjut bimbingan belajar di bimbel tempat Bita itu sampai malam gitu. Oke. Itu dulu waktu di SMA, kamu ekskulnya apa kalau boleh tahu? Karena mungkin Bita ingin menyeimbangkan antara otak dan gerakan Bita, jadi kayak Bita cari ekskul yang bergerak, jadi tari tradisional. Oh gitu ya. Yang itu ya sama Mila itu ya? Iya, sama Mila, Saman, tari Saman. Ah ya Saman, tari Saman itu. Oke, terus kemudian mungkin bisa cerita dong perjuangan masuk ke Telkom University yang mana di situ sesuai passion kamu, kemudian dengar-dengar juga lulus dari situ langsung dapat ikatan dinas ya. Ikatan dinas, kemudian bagaimana sih tahap seleksinya sehingga kok kamu mantep di situ padahal kan kamu diterima di universitas negeri juga, tapi kamu lebih pilih ke situ gitu. Perjuangannya seperti apa sih? Perjuangannya 11-12 sama perjuangan Bita waktu UTBK. Bita udah belajar waktu UTBK, jadi waktu belajar Telkom itu karena ada beberapa tahapan ya, ada tahapan tes
matematika, tes fisika, bahasa Inggris, terus ada tes psikotes juga. Sebelum itu ada esai bahasa Inggris juga, terus ada wawancara, habis itu ada tes kesehatan. Nah, untuk matematika, fisika, dan bahasa Inggrisnya tadi itu karena kita udah belajar di UTBK yang dengan giat gitu, jadi tinggal ngulang aja istilahnya kalau yang buat itu. Tapi untuk tes psikotes ini Bita karena tes psikotesnya kayak tes IQ gitu dan Bita udah di SMA udah lama kayak nggak tes IQ, makanya Bita mulai explore mulai kayak buka-buka buku-buku. Kebetulan ayah juga punya buku-buku psikotes, jadi mulai belajar buku-buku psikotes itu, belajar sendiri karena waktu itu udah nggak bimbel juga udah nggak ngajarin tes psikotes, jadi Bita belajar sendiri, yang belajar benar-benar sendiri gitu. Terus kalau untuk tes wawancara, Bita karena waktu itu wawancaranya pakai bahasa Indonesia ya, alhamdulillah ya, meskipun esainya itu pakai bahasa Inggris, tapi wawancaranya pakai bahasa Indonesia gitu. Bita kayak karena kakak juga anak beasiswa, jadi Bita tuh mikirnya mungkin wawancara antara anak beasiswa dan biasa itu beda, karena kalau tahapan di Telkom yang biasa itu tidak ada wawancaranya, jadi cuman yang beasiswa Bita itu yang ada wawancaranya gitu. Jadi mungkin wawancara yang biasa itu beda sama wawancara Yang pada umumnya beasiswa. gitu. Oke. Iya, terus akhirnya Bita tanya-tanya tuh ke kakak gimana wawancara beasiswa itu gimana gitu. Terus kayak Bita juga searching-searching karena Google itu juga banyak referensi, jadi Bita searching-searching di Google. Bita juga sempat cari wawancara kerja, karena waktu itu kan Bita kayak ikatan dinas langsung kerja. Jadi Bita juga bisa dapat referensi dari wawancara-wawancara orang kerja itu gimana gitu. Terus alhamdulillah wawancaranya juga udah berjalan lancar. Eh, udah sih itu aja, kayak yang proses yang lamanya itu adalah bikin esainya karena udah Ada aturannya. iya harus berapa kata, terus harus pakai bahasa Inggris. Mungkin kayak kalau bahasa Inggrisnya kita masih anak SMA yang masih basic banget itu, kalau untuk esai kayak ada kurang gitu ya, kayak kita kayak terus tanya ke mas tanya ke kakak Bita kayak gimana, kayak terus revisi-revisi gitu istilahnya, kayak ini udah bagus atau belum, kayak terus dikoreksi akhirnya sampai menjadi suatu esai yang bagus yang bisa dikumpulkan dan alhamdulillah Bita bisa pass the test gitu. Itu butuh berapa waktunya? Jadi Maksudnya itu dari beberapa step itu, dari beberapa tahap itu berapa lama? Dari April itu setelah UTBK itu dia baru buka pendaftaran. Habis April, Mei, Juni itu udah mulai tes. Mei Juni udah mulai tes. Juni itu keluar. Jadi dia keluar hasil UTBK dulu, baru keluar hasil beasiswa itu. Jadi keluar hasil UTBK, Bita nggak nyangka bakal keterima UTBK. Terus ternyata keterima, kayak aduh jadi bingung, kayak kalau misalnya ini keterima terus nanti Telkom keterima gimana gitu. Terus alhamdulillah terus nggak lama kemudian kayak jarak 2 hari atau 3 hari gitu si Telkomnya itu pengumuman gitu. Nah disitulah kita mengalami kebingungan karena kayak PTN Istiqoroh nggak sih? pertama Perlu Istiqoroh istiqoroh. Oh, iya oh gitu ya. Istiqoroh ya Istiqoroh, UTBK-nya tapi diterima di mana? di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Informatika jadi masih serumpun. Iya, sama sih. Sesuai dengan passion kamu. Kamu memang mau masuk di situ ya, TI ya? Iya, jadi kayak makin bingung gitu karena ini serumpun. Aduh, aku harus gimana? Sekali ya udah mama Terus minta istiqoroh ya untuk istiqoroh berapa hari itu kayak berapa dua hari? hari, 2 hari atau 3 hari gitu. Dan di situ Allah menunjukkan kalau ya Telkom ini terbaik dan ridho Inilah. mama papa kebetulan juga di Telkom ini karena beasiswa ya terus karena ikatan dinas juga, jadi setelah lulus kita langsung dapat kerja, terus karena beasiswa mungkin karena kebutuhan hidup semakin banyak ke depannya, jadi kayak ya Bita seenggaknya mau meringankan beban orang tua Bita gitu. Bita pikirnya kayak gitu, dan ridho Allah adalah ridho orang tua gitu. Betul Insya Allah sekali. kita bisa dapat yang terbaik kalau misal Telkom ini tuh adalah apa yang mama papa Bita inginkan gitu. Tapi Bita Jawaban juga Allah kayak apa sih? jawaban Mantep Allah gitu. kayak waktu itu kayak mama kayak sebenarnya jawaban Allah lewat mama dan papa usia menurutku kayak uh, sebenarnya mama nggak yang kayak maksa Bita untuk langsung Telkom gitu. Mama memberi pilihan juga kayak kamu mau pilih mana, kayak antara
UB atau Telkom itu terserah kamu gitu. Tapi Mama juga menjelaskan tentang gimana pendapat Mama dan Papa gitu. Itu kita mulai terbangun mindset juga kalau ya maksudnya kayak kita udah beasiswa ikatan dinas itu udah bagus banget gitu. Jadi kayak oke lah gitu. Kita akhirnya pilih Telkom. Oke. Berarti sudah mantep gitu ya saat itu ya akhirnya ya. Yes. Dan itu full beasiswanya full sampai Mbak Bita lulus atau bagaimana? Full beasiswa sampai lulus. Asrama juga kan Telkom asrama untuk setahun itu juga dibiayai asramanya, terus kita ada fasilitas uang saku juga, terus kayak misal kos itu juga ada kosnya, dan ada sertifikasi kayak misal kita ikut course software karena mungkin itu untuk mempersiapkan kita untuk menjadi karyawan besoknya karena langsung ikatan dinas, jadi ada course sertifikasi sendiri, jadi itu mungkin yang membuat kita lebih mantap gitu di Telkom gitu karena kita dapat itu tadi kayak course menjadi nilai lebih untuk kita gitu. Dan itu tidak maksudnya tidak semua orang bisa ke situ ya. Di Mbak Bita pun hanya beberapa orang, berapa? Tahu nggak? Maksudnya Jadi yang mendapat full scholarship gitu. tahapan awal itu ada 12.000 orang, terus kayak tiba-tiba yang tersaring Bita grup ikut hanya sekitar 45 orang. Jadi kayak Bita juga kaget banget terus. Sampai sekarang satu kelas 40, maksudnya yang dapat beasiswa dan ikatan dinas tuh 45 itu ya? Iya, 45 orang. Oke. Dari Solo Mbak Bita aja atau ada lain mungkin Iya, teman? Bita aja. Bita aja, oke, baik. Ini Mbak Bita ada yang tanya nih, Mbak Bita pernah stres nggak sih? Maksudnya kamu ketika sudah belajar luar biasa, kemudian pernah nggak merasa capek, kayak stressful, boyok pegel semua gitu, gimana nih? Pernah nggak seperti itu? Pasti pernah insecure juga itu sering banget menerjang Bita gitu. Waktu SMP, Menerjang. waktu SMP stresnya mungkin nggak begitu parah. Jadi karena Bita ngerjain segala sesuatunya, belajar sesuatunya itu sama bareng teman-teman banget. Jadi kayak itu Bita nggak begitu stres waktu SMP karena kita ngerjainnya bareng-bareng, kita belajarnya bareng-bareng gitu kayak fun banget gitu. Tapi waktu SMA ini yang kayak terasa banget stresnya apalagi kelas 12 itu Oh gitu kayak ya? iya, Stressful banget. iya, menurut Bita stressful banget. UTBK materinya gitu-gitu lah, berat gitu, tapi Bita tetap ada beberapa refreshing yang Bita lakuin, kayak misalnya Contohnya? contohnya kayak misal Bita nonton film, kita Bita menyenangi waktu film, terus kayak misal hari Sabtu atau hari Minggu itu biasanya Bita bener-bener take a rest gitu, bener-bener seharian Bita habiskan tanpa Self healing gitu ya? ya kayak self healing kayak karena nggak karena kelas 12 kebanyakan online juga jadi kayak nggak bisa ketemu bareng teman, refreshingnya nggak bisa yang bareng teman gitu, tapi jadi Bita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, itu adalah bentuk cara Bita relief stress gitu kayak Self reward juga. iya. Jadi kayak stress itu Iya, pasti guys, kayak pasti insecure ya. itu juga pasti, Ya, ya oke. juga pasti, jadi Stres tapi it's pasti ya. okay ya, it's okay It's okay gitu ya. ya, Jadi tinggal nanti akan cara kita ya tinggal cara kita mengatasi stresnya itu aja sih, nggak yang perlu aku insecure nih, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus self healing tiap hari, self healing bukan gitu sih, kayak stres itu ya pasti wajar, semua orang pasti stres, nggak cuman kita doang gitu, jadi kayak jangan ambil itu terlalu serius gitu, kita ingat kita tetap punya impian di depan yang besar gitu, kayak jangan anggap stres itu sebagai penghambat kita yang terbesar gitu, jangan. Stres itu tetap ya, benar sekali. Berarti boleh ketika kita stres, dan bahkan Mbak kita pun juga pernah merasakan stresnya saja, bagaimana kita harus kembali mengatur diri kita lagi ya, maksudnya bangkit lagi gitu ya. Pernah capek nggak? Kalau secara pikiran mungkin stressful ya, kalau secara fisik mungkin tadi sudah sampaikan 4L tadi, pernah nggak sih? Pernah juga? Kalau waktu sekolah, waktu offline itu justru Bita nggak pernah yang capek banget gitu. Cuman kalau online ini karena Bita benar-benar di depan laptop terus, Bita duduk terus di kursi, mungkin kayak
boyok pegal gitu-gitu. Kayak ya udah, biasanya habis sekolah gitu, kita ambil waktu untuk rebahan bentar. Habis rebahan bentar, kita jalan-jalan sekitar rumah, karena kalau di kamar terus itu juga nggak baik kan, Ya, kayak kita jalan-jalan kan harus ya merefresh jalan-jalan ke mata rumah sama kayak otak juga. ya. Ada yang komen nih, boyokin juga ya Mbak Bita ya. Iya, pasti. Karena online gitu di kursi terus. Bahkan nanti jam 1 webinar juga ya kamu ya nanti ya. Iya, iya. Oke, keren banget iya. Oke, anak-anakku semua silahkan Ustazah buka kolom apa namanya chat kalau mau bertanya pada Mbak Bita boleh. Mbak Bita terkait dengan mungkin yang belum Ustazah singgung ya tadi bisa kalian tanyakan di sini mungkin. Kemudian apa mungkin Ustazah mungkin dari tim 9 ada yang mau bertanya kepada Mbak Bita mungkin Puji atau mungkin di sini ada Puji Mbak Bita, kemudian ada ya yang dulu pernah ngajar. Puji mungkin mau tanya. Enggak sih, cuman tadi mendengarkan Mbak Bita menjelaskan panjang lebar luar biasa ya, apa namanya perjuangannya ketika UTBK di SMA yang mungkin beda sekali dengan di SMP, dan tadi caranya mengatasi stres mungkin bisa dicontoh oleh adik-adiknya mungkin ya, luar biasa itu, seperti itu anak-anak mungkin bisa dijadikan contoh Mbak Bita seperti itu, karena adik-adik Mbak Bita mungkin juga mengalami hal yang sama juga begitu. Jadi seperti itu mungkin solusinya untuk cara mengatasinya gitu. Ya. Jadi mungkin selama kelas online Mbak Bita juga mengalami letih, lesu, loyo, lemes gitu ya Mbak Bita ya. Ya, tapi pasti, bagaimana sih? Oh, pasti. Terus kamu tadi selain tadi jalan-jalan mungkin di rumah aja muter-muter untuk merefresh mata atau mungkin merefresh otak gitu kan. Atau mungkin apa sih mungkin punya rebahan gitu ya? Ada lagi mungkin selain itu? Karena atau mungkin waktu itu Bita teman-teman suka TikTok kan, jadi itu menjadi salah satu cara refreshing Bita, cara Bita untuk menyalurkan stres Bita gitu. Jadi kayak kita suka buka-buka TikTok, terus kayak do beberapa moves-nya gitu, tapi meskipun gak di-upload, kayak cuman buat sendiri doang gitu, kayak itu menurut Bita salah satu bentuk Bita dalam relief stressnya Bita itu tadi gitu. TikTok sih, rebahan, TikTok, jalan-jalan, terus kayak bantu mama masak itu, ya biar nggak berkutat di buku-buku dan kertas dan juga laptop terus. Gitu. Dan juga tugas-tugas ya. Iya. Iya, itu tipsnya bisa dicoba. Mungkin kan anak-anak sekarang semuanya punya TikTok ya, mungkin bisa lihat untuk refreshing sejenak untuk menggerakkan badan kita ya. Itu. Terus sekarang ini nih pertanyaan Ustazah nih. Mbak Bita punya koneksi banyak nggak sih? Maksudnya untuk menjalin koneksi dengan informasi, mendapatkan informasi lebih detail dan lebih banyak kan? Mbak Bita juga harus banyak mempunyai koneksi gitu. Seberapa penting mempunyai koneksi dan bagaimana kamu bisa mingle dengan beberapa koneksi tersebut? Yes, koneksi tentu Bita punya banyak yang bisa berbagi informasi sama Bita gitu tentang misalnya misalnya perguruan tinggi atau jurusan-jurusan yang sekiranya dibutuhkan di masa depan itu, Bita punya banyak orang-orang yang sekiranya bisa memberi informasi ke Bita. Tapi sekarang teknologi udah maju, jadi kayak sebenarnya dapat informasi itu bisa dari mana aja gitu. Kayak kita pasti semua bersosial media, tinggal gimana kita bisa menggunakan sosial media itu dalam hal-hal yang baik gitu. Jadi di sosial media itu kayak ada Instagram yang misalnya ada masuk PTN, atau misalnya ada Instagram lain yang sekiranya itu berkaitan sama pendidikan gitu. Jadi kayak Bita dapatkan info-info tentang masuk perguruan tinggi, bahkan Bita masuk dapat info tentang beasiswa Telkom itu juga dari Instagram gitu. Tinggal kita kayak bagaimana cara kita memanfaatkan kemampuan kita berselancar atau explore di sosial media itu. Jadi koneksi itu penting. Cuman zaman sekarang kayak teknologi udah tinggi, terus kita bisa dapat informasi itu dari mana aja sebenarnya gitu. Yang penting bisa milah-milah ya mana informasi yang baik. Terus ini kan gini Mbak Bita nih, adik-adik ini kan besok mau sebentar lagi kan sudah masuk SMA nih. Jadi
sempat disinggung juga terkait shock culture ya. Mungkin Ya, gambaran sedikit terkait shock culture karena selama di PK mungkin ada zona nyaman. Dari sisi beberapa sisi kan merasa sangat nyaman sekali, dan bagaimana Bita berani dari keluar dari zona nyaman, kemudian ada shock culture yang butuh ya hampir 1 semester itu. Mungkin ada gambaran terkait dengan shock culture karena ini beberapa dari adik-adikmu ini juga pengen masuk ke SMA negeri gitu kan. Silakan. Jadi selama di PK ini Bita tuh menurut Bita itu Bita sangat diemong gitu sama ustadz-ustadzah, kayak benar-benar dibimbing dalam setiap jalannya gitu. Misalnya Bita nggak paham sama suatu materi gitu, Bita bisa langsung freely tanya ke ustadz-ustadzah gitu, tanpa ada rasa takut, kayak bisa langsung tanya dan langsung paham gitu dengan tanya itu gitu. Cuman waktu di SMA itu berbeda, kayak sistemnya tuh beda, guru-gurunya tuh nggak yang kayak gitu, kita nggak bisa sesantai itu, kita nggak bisa se-free itu tanya ke guru-gurunya gitu. Terus teman-temannya kan juga heterogen. Sebenarnya itu nggak begitu sih, karena tinggal bagaimana kita mudah cepat beradaptasi dan cepat cari teman aja. Kalau yang masalah teman itu nggak begitu berpengaruh. Cuman yang itu tadi sih, yang apa masalah guru itu kita yang jujur yang kaget itu di situ, karena banyak guru-guru yang kurang detail dalam menjelaskan, jadi kita kayak rada kurang paham gitu. Kalau di PK Bita tinggal tanya, kalau di situ nggak bisa. Jadi kayak ya udah tanyanya ke teman aja. Kalau misalnya les juga tanyanya ke guru les gitu. Itu yang bikin Bita culture shock. Nah, terus bagaimana Bita dalam mengatasinya itu, Bita juga punya prinsip lagi kalau raja hutan itu tidak terlahir dari hewan peliharaan, tapi terlahir dari hewan liar gitu. Tinggal ayo kita keluar dari zona nyaman kita gitu, kayak kita harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, kayak SMA itu harus lebih dewasa dari SMP. Pola pikirnya juga udah beda gitu. Kita nggak bisa yang terus dimanja dulu, misalnya kita ngomong sama guru-guru di PK, di SMA nggak gitu gitu. Jadi kita harus lebih mandiri lagi ke depannya. Di SMA negeri itu kita lebih mandiri gitu. Dan kalau masuk perguruan tinggi, universitas itu juga kita menjadi mahasiswa itu juga pola pikirnya harus lebih dewasa lagi gitu. Jadi ada tahapnya gitu. Jadi nggak bisa pola pikir anak SMA disamakan dengan anak SMP. Jadi mulai sekarang kalian harus mempersiapkan diri untuk keluar dari zona nyaman kita ini gitu. Harus siap-siap, harus mempersiapkan mental gitu. Jadi jangan sampai yang culture shock yang sampai berkepanjangan yang akhirnya kita susah buat maju gitu. Keren banget gitu ya. Jadi memang dari diri sendiri ya intinya ya. Iya ya. Untuk bagaimana dari diri sendiri itu mau maksa diri untuk mau berubah, kemudian menyesuaikan dengan kondisi kita juga, kemudian lingkungan juga gitu. Tadi Mbak Bita kan menyinggung terkait dengan culture shock yang mana dengan situasi dengan guru, kemudian di kelas, kemudian untuk lingkungannya juga kan, lingkungannya seperti apa waktu itu? Maksudnya butuh waktu lama nggak dengan kondisi yang SMA negeri yang istilahnya harus mandiri dan semuanya harus dilakukan sendiri, dan terkesan ada semacam pembiaran, maksudnya ya udah kamu butuh ya silahkan, kalau nggak butuh ya terserah gitu kan, istilahnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau yang waktunya itu ya, hampir 1 semester Bita sampai kayak sempat ada pikiran untuk pindah, kayak karena masalah guru-gurunya gitu, sempat mau pindah ke SMA PK karena kayak ya Bita bisa ketemu guru-guru PK lagi gitu. Tapi mama bilang ya aja, ayo kita coba dulu gitu, karena kita harus mengembangkan pola pikir kita juga gitu. Kayak nggak apa-apa itu bisa salah satu cara pendewasaan gitu, nggak yang jangan manja terus gitu, kayak pokoknya itu mama selalu bilang kalau ya itu adalah salah satu cara pendewasaan kita gitu. Terus kalau yang masalah lingkungan itu Bita jujur kaget itu adalah antara putra dan putri jadi kayak karena mungkin di situ heterogen banget, jadi kayak di SMP ya mungkin kayak rada dibatasi ya kalau SMP antara putra dan putri. Waktu masuk SMA negeri itu justru Bita kaget itu kayak karena pergaulannya mereka tuh yang kayak nggak dibatasi sama sekali, karena dulu mungkin ada pengawasan dari guru juga di kelas. Kalau dia sama itu nggak ada, jadi kita benar-benar pure kita sendiri di kelas, kayak seharian gitu kita sendiri di kelas gitu. Dan Bita agak kaget itu awalnya
karena mereka misalnya bercandanya itu kayak bercanda antara putra dan putri itu kayak menurut Bita ada kelewatan waktu awal-awal gitu. Tapi terus ya udah Bita itu mereka gitu. Bita nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Bita tetap harus berpegang Punya teguh prinsip. berpendirian, ya berpegang prinsip Bita seperti apa yang ditanamkan di PK ini gitu. Kayak Bita nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Bita nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu untuk beradaptasi gitu. Bita bisa beradaptasi dengan cara yang lain gitu. Betul. Dan keren luar biasa ya. Jadi pikirannya sudah sangat dewasa sekali bagaimana memang di awal terjadi shock culture, akan tetapi dari situ dia ternyata malah banyak belajar gitu, bagaimana bisa mengembangkan pola pikir, kemudian bagaimana menerima keadaan, kemudian bagaimana bisa mengembangkan diri tanpa harus membuat diri ikut, maksudnya gini, ketika di situ ada lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip kita masih bisa bertahan dengan prinsip kita gitu. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus ikut-ikutan gitu kan, tanpa harus tercebur bersama gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mbak Bita. Jadi bagaimana ketika kalian semua angkatan 10 besok lulus dari SMPPK, kemudian kalian akan memasuki dunia yang baru dan sangat-sangat berbeda dengan dunia ketika SMP. Banyak sekali, siswanya lebih heterogen, kemudian pergaulannya pun juga lebih terbuka, kemudian gurunya pun juga tidak seperti di SMP misalkan. Kalian harus mempersiapkan yang pertama adalah mental dulu, ya Mbak Bita ya. Kemudian yang kedua adalah kalian mau mengembangkan diri atau mengubah pola pikir atau mengubah mindset-nya. Dan Ustadzah yakin, dan Mbak Bita mungkin juga setuju, ketika kita bertambah umur, kita tambah dewasa, pikiran kita pun juga bertambah maju, maksudnya pikiran kita pun bisa kita train gitu, kita atur pikiran kita yang mana, kita bisa memilah. Jadi benar ya, ketika Ustazah juga sering mengatakan pada kalian semua bahwa ketika dengan bertambahnya umur, kemudian kalian masuk ke dunia yang jenjang yang lebih tinggi, berarti kan juga bertambah dewasa pula, bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bisa bermanfaat, dan mungkin mohon maaf misalkan kurang bermanfaat. Gitu ya Mbak Bita ya. Yes. Mungkin ada tambahan Mbak Bita? Anak-anakku semua mungkin yang mau tanya boleh. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin saya tanya boleh, Us? Sebentar Ustaz. Iya, boleh Ustaz. Tapi nanti ya. Bita dulu coba. Enggak Ustaz, boleh. Tadi mau ngomong apa? Nambahin aja untuk adik-adik, kayak tetap semangat, nggak usah dibawa stres, apapun perjalanannya itu kalian nikmatin aja prosesnya. Betul. Itu nanti kalian rindukan kalau misalnya kalian udah SMA, udah kuliah, itu proses yang kalian jalani saat ini itu bakal kalian kangenin banget gitu. Jadi nggak usah dibawa stres, bawa have fun aja. Kalau misalnya kalian butuh istirahat. Kalau misalnya kalian butuh refreshing aja gitu. Jadi jangan dibawa stress, take it easy aja guys gitu. Tapi tetap kalian serius, tetap kalian tanamkan kalau kalian itu harus mencapai mimpi-mimpi kalian yang udah kalian buat gitu, dan yang udah kalian janjikan ke orang-orang sekitar kalian gitu. Terus kalau kalian pasti di sini banyak yang mau masuk SMA negeri, jadi persiapkan mental kalian aja guys. Jadi siap kalian harus siap untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena tetap harus maju. Kalian juga kalau lulus nanti bakal membawa nama baik PK. Jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian keluar dari zona nyaman, tapi jangan terus melupakan apapun yang sudah diajarkan oleh ada di PK ini. Kalian tetap harus berpegang teguh dan berpegang prinsip apa yang udah diajarkan sama ustadz di PK gitu. Jadi sekali lagi beradaptasi itu bukan berarti kalian harus masuk circle yang seperti itu gitu. Beradaptasi bisa dengan cara yang lain gitu. Kalian bisa juga dapat circle yang baik, kalian bisa juga dapat teman-teman yang bisa membantu kalian maju gitu. Pokoknya kalian harus tetap berkembang, kalian harus maju gitu. Oke. Baik. Jadi capek boleh, misalkan bosen boleh, stressful boleh, tapi nikmati proses, trust the process gitu ya. Yes. Oke, sebelum ke Ustadz Ari yang tanya, ini ada pertanyaan masuk nih Mbak Bita nih. Us mau tanya, tadi kan Mbak Bita bilang kalau suka insecure gitu kan Us. Itu kira-kira alasan terbesarnya karena apa? Kalau kamu merasa insecure? Masalah insecure itu biasanya hal fisik ya, tapi itu kita kesampingkan dulu kalau sekarang. Insecure itu ya
itu kita kesampingkan dulu sekarang, Gus. Jadi insecure Bita yang lain adalah gimana teman-teman SMA. Tadi Bita bilang juga di awal kalau teman-teman SMA Bita juga banyak yang lebih pintar gitu. Jadi gimana Bita selalu kepikiran gimana Bita biar bisa kayak mereka gitu. Padahal sebenarnya itu nggak harus kayak kamu nggak harus jadi kayak mereka gitu. Kamu punya jalan sendiri, kamu punya jalannya masing-masing. Semua orang punya jadi Bita tuh suka insecure dengan gimana cara belajar mereka. Karena kayak biasanya kita lihat biasanya kan banyak ya kayak orang belajar di Snapgram atau di story gitu. Nah itu Bita selalu lihat kok ini orang ini belajar terus ya gitu. Kenapa kok aku nggak yang belajar terus kayak dia gitu. Kayak Bita seringnya insecure karena itu. Sebenarnya padahal itu nggak usah kayak nggak perlu insecure yang kalau misal dengan cara belajar atau ini kok belajar terus orangnya kalian nggak jalan orang itu beda-beda. Jalan orang dalam menjalani sesuatu itu beda-beda. Jalan orang dalam meraih sesuatu itu beda-beda. Jadi kalian juga harus mulai tahu gimana cara belajar kalian. Gimana sih kalian tuh ilmu masuk ke kalian itu gimana itu kalian harus mulai udah bisa tahu dari sekarang biar besok waktu SMA itu bisa kalian lebih cepat belajar gitu, lebih cepat dalam memahami sesuatu gitu. Jadi kayak, oh belajarku itu yang aku harus nyetab dulu, aku harus belajar malam, aku nggak bisa yang belajar di suasana riuh, aku harus belajar sendiri, itu kalian harus udah mulai tahu dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya insecure-nya ya yang itu tadi, ini orangnya belajar terus, aku enggak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu wajar sih. Tapi itu bisa memicu Mbak Bita kan ketika Mbak Bita merasa insecure dengan orang-orang yang lebih ambis dari Mbak Bita gitu. Iya, itu terus kayak misalnya kita habis lihat dia habis belajar gitu, aduh insecure banget, ini kenapa orang ini belajar terus, habis itu kita langsung kayak bangkit, aku harus belajar juga gitu, gak mau kalah sama dia gitu, aku juga mau maju gitu. Gitu ya, keren ya, bisa memotivasi diri ya. Jadi dia bisa, kenapa aku enggak? Jadi kamu ambis banget ya, ambis bombastis ya. Enggak juga sih. Iya, bisa dilihat kok. Dari kelas 9 dulu sudah sangat kelihatan sekali, sehingga hasilnya juga sangat luar biasa. Jadi kerja keras memang tidak mengkhianati hasil, disitulah terbukti pada Mbak Pita juga. Gitu kan. Oke, Ustadz Ari, silahkan. Halo Ustadz Ari. Halo. Ya, halo. Oke. Terima kasih. Luar biasa ini Mbak Bita, Mbak Sabita Ratu Khairunisa, tepuk tangan ini ya. Wah mantap ini ya. Saya dari awal tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Bita dan kata-katanya begitu bermakna, begitu dalam dan begitu memberikan motivasi kepada kita semua, ya terutama anak-anak ya. Dan ada tadi dua kata itu yang memang ingin coba saya tanyakan ke Mbak Bita tadi, bahwa ketika belajar di sekolah supaya kita bisa berhasil meraih apa yang kita inginkan prestasi itu, maka ada dua hal yang perlu disiapkan kata Mbak Bita ya. Jadi prioritas dan deadline. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Bita, prioritas dan deadline. Apakah ada waktu prioritas yang harus kita prioritaskan untuk belajar misalnya? Gitu ya. Jadi ada waktu khusus Mbak Bita untuk belajar atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak. Oh, baik, Gus. Kalau yang masalah deadline itu biasanya Bita jadi nggak mau jadi orang deadlineer terus. Jadi bisa mungkin apa yang Bita atau tugas yang diberikan kepada Bita itu selesai sebelum deadline. Nah, terus kalau waktu belajar itu biasanya waktu SMA itu Bita belajarnya itu mulai habis Isya. Nah, itu sebenarnya jangan begadang ya guys, tapi aku tuh tipe yang bisa belajar malam, jadi aku bisa belajar itu di suasana yang tenang, sampai setel lagu kayak gitu, jadi kayak kita bisa belajar itu mulai malam sampai biasanya kalau misalnya Bita menyelesaikan semua tugas yang Bita tulis di to-do list waktu itu bisa kayak sampai jam 12 gitu, cuman itu nggak boleh ditiru, jangan begadang guys. Terus kayak Bita mengatur prioritas Bita itu tentang apa yang belum sama sekali Bita bisa, misalnya Bita materi UTBK, misalnya fisika Bita itu ada banyak materi yang Bita belum bisa. Nah itu Bita dahulukan materi-materi yang sekiranya paling susah dan butuh waktu lama dalam belajar itu gitu. Dalam memahami itu butuh waktu lama, dan itu menjadi prioritas Bita yang paling utama. Jadi kalian harus milah-milah, oh ini sekiranya cepat nih buat dipelajarin, sekiranya cepat buat dikerjain gitu. Jadi kayak ya itu mungkin bisa nanti dulu kalian cari materi-materi atau soal-soal yang sekiranya membutuhkan waktu lama dalam memahami. Terus kayak misalnya
Bita kadang juga kalau misalnya Bita capek, Bita mau mengerjakan dari hal-hal yang lebih mudah dulu, misalnya kayak TPS yang bahasa Indonesia atau kayak bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya Bita lagi kayak nggak pengen mikir berat, kayak Bita kerjain itu dulu gitu. Sebenarnya kalau prioritas itu tergantung gimana materi apa yang diberikan waktu itu. Jadi kayak apa yang sekiranya Bita belum pahamin banget dan itu nanti bakal susah menurut Bita untuk memahami itu yang menjadi prioritas Bita utama gitu. Kalau yang mudah itu ya bisa nanti dulu lah gitu. Gitu Oke. Oke. Ya. Itu ya. Oke, baik Mbak Bita. Ada lagi satu Terima pertanyaan kasih. nih buat Mbak Bita dari anak-anak nih. Ini nih apa motivasi terbesar Mbak Bita itu apa sih? Niat atau ada yang lain atau mungkin Mbak Bita punya semacam inspirasi, tokoh inspiratif mungkin yang mempengaruhi Mbak Bita atau itu dari Mbak Bita sendiri semuanya itu? Motivasi Bita tentunya kalau dalam menjalankan suatu impian gitu harus ada motivasinya ya Us. Tapi motivasi Bita itu yang terbesar adalah dari orang tua. Bita kayak selalu pengen membahagiakan orang tua Bita, mama dan papa Bita gitu kayak. Itu motivasi terbesar. Ya, motivasi Bita terbesar mama dan papa. Dan dari dulu role model Bita itu papa. Jadi kayak, aduh kok mau nangis? Bentar. Oke, kayak Melo ya? Terus, aduh Oke. maaf. Gak apa-apa. Kamu jadi ingat papa. Papa sehat kan? Alhamdulillah. Terus. Oke. Jadi role model Bita itu papa kayak bentar. Role model Bita itu papa karena papa yang selalu membimbing Bita, selalu kayak terus. Jadi melo, nggak apa-apa. Benar. Oke. Ternyata sangat pengaruh banget ya. Oke. Kayak yang selalu membimbing Bita, selalu kayak memacu Bita dalam memperoleh. Bentar. Aduh. Gak apa-apa Mbak Bita. Oke. Jadi ingat papa banget ya. Jadi ketika kamu ngomong jadi terbawa dan tidak hanya kamu kok. Tidak hanya kamu ketika ngomongin orang yang sangat dekat dengan kita, sangat berpengaruh dalam hidup kita, itu kita jadi terbawa. Terbawa di sini bukan kita sedih atau apa, tapi jadi haru kan? Iya. Oke. Lanjut. Iya. Jadi motivasi Bita terbesar itu adalah Bita harus membahagiakan orang tua Bita yang udah membimbing Bita, udah membesarkan Bita dari kecil gitu. Apalagi papa itu kan selalu mengikuti perjalanan pendidikan Bita. Dari waktu Bita SD, SMP, SMA itu papa selalu mengawasi gitu. Apa yang Bita bisa omongin waktu sekarang ini itu adalah apa yang Bita dapatkan dari papa gitu kayak. Jadi Bita pelajaran terbesar itu tuh justru dari papa gitu kayak bentar ya itu model Bita tuh papa kayak yang selalu kayak mengawasi istilahnya kayak mengawasi akademik Bita. Kalau saya tahu dari dulu kayak papa suka kayak nanya rapot terus kayak nanya ranking itu papa selalu mengawasi akademik Bita gitu yang selalu menanamkan prinsip ke Bita apa yang Bita sampaikan sekarang ini kayak misalnya prinsip yang Bita omongkan tadi itu Bita dapatkan dari papa juga gitu. Jadi papa itu adalah pengaruh yang besar buat Bita. Selain itu kayak Bita juga dari dulu juga punya pengen melakukan suatu hal yang menjadi passion Bita. Jadi kalian harus mulai cari passion kalian dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai cuman karena ikut-ikutan orang. Jadi benar-benar kalian tuh kalau kalian melakukan suatu hal yang kalian passion di situ itu pasti kalian bakal lebih seneng, lebih enjoy dalam melakukan gitu. Jadi Bita motivasi Bita itu adalah Bita pengen melakukan suatu hal yang merupakan passion Bita gitu, yang pengen Bita tekuni itu passion Bita itu gimana gitu sih. Jadi motivasi terbesar Bita adalah orang tua. Keren, luar biasa orang tua. Jadi ikut melo deh.
Jadi keren luar biasa. Ya, maksudnya masih ingat bagaimana orang tua Bita, terutama papanya itu sangat concern dengan kemajuan Mbak Bita saat itu juga. Ustazah juga masih ingat. Kemudian dukungan yang support yang sangat-sangat luar biasa saat pengumuman dulu. Ustazah juga masih ingat ayahnya Mbak Bita datang ke sekolah dan lain-lain, dan sangat-sangat mendukung Mbak Bita, perjalanan Mbak Bita selama ini sampai saat ini juga gitu. Dan juga mungkin bagaimana Mbak Bita bisa menemukan passion-nya. Jadi tadi kalau kalian masih ingat, jadi coba mulai sekarang dicari passionnya di mana gitu kan. Kalau dulu mungkin ya teman-teman Mbak Bita yang angkatan 6 itu kan pengennya kedokteran gitu kan. Ada yang banyak diterima kedokteran kan, ada Nika, kemudian ada Rafa, siapa lagi banyak kan yang kedokteran gitu. Mila juga teman dekatnya Mbak Bita juga kedokteran semua gitu. Tapi ini di luar dugaan Ustazah juga pribadi, terus terang Ustazah juga maksudnya mungkin passionnya Bita bukan di kedokteran, mungkin yang selama ini diingini oleh teman-teman yang lain. Kebanyakan seperti passionnya di TI gitu kan. Apa sih yang membuat kamu tertarik di situ dan itu merupakan passion kamu gitu kan? Atau mungkin karena mungkin ya, jadi dulu mungkin kedokteran itu dulu Bita cuma menjadi cita-cita masa kecil Bita gitu. Kayak bukan sebenarnya passion Bita gitu. Terus waktu SMA itu Bita mulai kayak kelas 12 sih utamanya. Kelas 12 itu Bita mulai sadar kayak ternyata aku lebih suka matematika dan kayak fisika dan kimia daripada biologi gitu. Jadi kayak di SMA. Iya, jadi kayak kelas berapa? passionnya Bita itu kelas 11 itu kita udah 11. mulai tahu. Ya, Bita tuh lebih suka hitung-hitungan. Hitung-hitungan daripada ngafalin gitu. Sebenarnya waktu SM, sebenarnya kalau ngafalin dan enggak itu Bita suka semua, cuman Bita ternyata lebih into ke hitungan dan angka gitu. Terus Bita emang dari dulu pengen masuk ke suatu company yang telekomunikasi, karena telekomunikasi itu akan terus berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Kayak telekomunikasi itu pasti adalah suatu hal yang krusial, jadi menurut Bita itu menarik banget untuk terjun ke bidang telekomunikasi dan teknologi gitu. Jadi apa yang Bita tuh juga udah mulai searching waktu itu, apa yang sekiranya dibutuhkan di kayak perusahaan telekomunikasi dan teknologi gitu. Oh ternyata banyak yang dibutuhkan informatika dan sistem informasi dan teknik-teknik kayak gitu. Nah jadi dari situ kita ya udah passionku ini gitu. Jadi kayak kedokteran dulu itu mungkin hanya menjadi cita-cita masa kecil kita gitu. Dan kamu masuk ke kantor dulu. Kalau kalian melakukan suatu hal yang kalian suka, kalian udah tahu, oh aku suka matematika, yaudah kita harus benar-benar tekunin di matematika, nanti nggak bakal nyesel. Tapi aku nggak tahu Bita selalu belajar matematika itu mungkin karena Bita suka, jadi Bita selalu belajar matematika itu lebih banyak waktu daripada yang lain. Bita lebih enjoy belajar matematika dan fisika kayak. Jadi terbukti nanti hasil akhirnya pun itu sesuai dengan apa perjuangan kalian selama ini, dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Terbukti kayak matematikanya aku dapat 900 itu karena hasil dulu aku belajar matematika itu lebih banyak waktunya daripada yang lain gitu. Jadi kalian harus mulai menemukan passion kalian dari sekarang gitu. Kalian sukanya apa, kalian sukanya di bidang apa gitu. Oke ya, bisa suka matematika gitu ya? Ada yang komen nih, bisa-bisanya suka matematika. Enak, seru banget guys. Matematika itu ilmu yang menyenangkan. Oh gitu ya. Gitu, oke. Dan sekarang sudah banyak enak, seru katanya. Enak, seru. Ini ada yang tanya juga. Jujur, kalian kalau misal suka matematika, kalian harus tekunin itu. Karena nanti ke depannya tuh sampai kuliah tuh itu matematika dibutuhkan guys. Jadi apapun jurusannya itu ada matematika. Jadi kalian harus suka matematika ya. Iya nih di komen ramai banget katanya kok bisa suka matematika, enak seru, keren Mbak Bita keren suka matematika gitu. Tapi ya emang suka ya. Dan sekarang diambil teknik informatika dan mungkin nanti bergelut dengan dunia komputer gitu ya, yang sejalan dengan teknologi yang tadi Mbak Bita sampaikan sangat krusial gitu kan. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi sebelum kita tutup, anak-anakku. Karena sudah hampir 1,5 jam ini Mbak Bita, dan alhamdulillah ada kelas ya, masih jam 1 ya. Ini ada yang tanya Mbak Bita, cowok, kalau tadi cewek-cewek nih yang tanya, sekarang ada cowok yang tanya. Kalau misalnya mengalami suatu kegagalan,
apa yang biasa dilakukan Mbak Bita gitu. Kan nggak mungkin kan dalam hidup kita itu kan kita selalu sukses, kita selalu berhasil. Kadang kita menemui yang namanya kegagalan. Dan Mbak Bita bagaimana caranya bisa bangkit dari kegagalan tersebut gitu. Kecewa iya mungkin ya. Benar nggak sih? Oke. Dan mungkin Mbak Bita juga pernah mengalami itu gitu. Kalau Mbak Bita dulu cara recovery-nya seperti apa sih, bangkit dari kegagalan, kecewa, butuh waktu lama, atau mungkin ya udah mungkin motivasi dari mama, dari papa, atau motivasi dari diri Mbak Bita sendiri mungkin. Ya, kegagalan itu pasti ya guys, itu adalah suatu hal yang pasti dalam hidup kita gitu. Karena Bita orangnya mellow, gampang nangis ya, kayak tadi itu. Jadi tiap habis kegagalan itu biasanya Bita nangis dulu, kayak nangis dulu, bisa butuh waktu yang lama, nangis dulu, menenangkan diri. Terus karena Bita apapun cerita ke orang tua, jadi kayak apa kegagalan itu tuh Bita share ke orang tua, kayak gimana di sini tuh Bita gimana, solusi dari kegagalan ini tuh gimana gitu. Biasanya orang tua kasih solusi ke Bita. Nah, selain itu juga Bita nggak menjadikan kegagalan itu tuh akhir dari segalanya. Jadi itu bukan akhir dari segalanya. Banyak jalan-jalan yang lain, banyak jalan-jalan lain yang terbuka buat kita itu banyak. Dalam kita melangkah maju tuh banyak. Ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi kalau satu gagal itu kalian jangan langsung, nggak apa-apa, kecewa itu nggak apa-apa, itu wajar, sedih itu wajar, nangis nggak apa-apa. Untuk meluapkan, seenggaknya untuk membantu meluapkan kekecewaan dan kekesalan itu di hati. Nah, tapi habis nangis, itu kalian harus segera bangkit. Itu justru harus menjadi motivasi buat kalian untuk terus maju. Gitu. Jadi jangan terus gagal, kalian udahan, nggak berjuang lagi, malah tambah gagal lagi dong. Kalian bakal disalib sama orang-orang yang lain gitu. Kalau gagal itu nggak apa-apa. Kalian ya udah istirahat bentar, mungkin kalian capek atau mungkin kalian bosen, itu nggak apa-apa. Tapi harus cepet-cepet maju, harus cepet-cepet ingat kalau di depan itu ada mimpi-mimpi yang mau kita dapetin, mau kita raih gitu. Itu sih, Mas. Betul, keren banget, Mas. Bisa dengarkan tadi jawabannya. Jadi wajar ketika kita mengalami kegagalan gitu. Tapi bagaimana kita bisa bangkit lagi? Jadi prosesnya itu loh, memang sulit, memang kecewa, nangis boleh, kecewa boleh, tapi kita harus tidak terlalu tenggelam dengan kekecewaan dan kegagalan itu. Masih ada cara lain atau masih ada kesempatan lain. Banyak jalan menuju Roma tadi disampaikan oleh Mbak Bita tadi. Kemudian untuk melepasnya mungkin bisa dengan orang tua, siapa yang dianggap lebih dekat, kemudian bisa sedikit melepas beban, kemudian besok harus bisa bangkit lagi, bisa senyum lagi dan mencoba lagi. Gitu ya Mbak Bita. Ada lagi Mbak Bita nih. Kan tadi motivasinya dari orang tua nih. Pernah kan mungkin ekspektasi dari orang tua, pernah nggak sih ekspektasi ke Mbak Bita itu sangat tinggi sehingga ada rasa insecure nanti misalkan Mbak Bita mengecewakan orang tua gitu, pernah nggak? Jadi mungkin papa mama memasang target seperti ini gitu, ternyata ada ketakutan tersendiri dari Mbak Bita untuk tidak bisa atau mungkin tidak yakin bisa memenuhi ekspektasi dari mama dan papa gitu, pernah nggak seperti itu? Pernah, jujur papa itu selalu kayak naruh ekspektasi di Bita tuh tinggi, kayak lebih tinggi dari pikiran Bita. Mungkin, jadi Bita tuh mikirnya rasa kepercayaan papa ke Bita itu lebih besar daripada rasa kepercayaan Bita ke diri Bita sendiri, kadang. Jadi kayak kadang Bita juga kayak kesel kenapa aku harus kayak gitu. Tapi itu tuh akhirnya Bita tuh mikir kayak itu semua benar, apa yang diomongin orang tua itu benar, kayak apa yang orang tua tuh tahu gimana kemampuan kita lebih dari kita sendiri gitu. Jadi kalau orang tua nyuruh kamu ini, itu ya itu berarti orang tua tuh percaya. Orang tua tuh percaya sama kita gitu. Kita tuh bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang merasa nggak bisa atau merasa itu jauh banget dari kemampuan kalian, itu mungkin kalian bisa sharing atau ambil waktu bentar untuk ngobrol sama mama atau papa, ngasih pemahaman kalau aku tuh kayak gini gitu. Mungkin aku nggak bisa mencapai ekspektasi yang orang tua mau gitu. Terus kayak kalau misalnya kalau misalnya benar-benar harus ekspektasinya seperti itu, ya mungkin kalian bisa mencoba dulu, tetap mencoba, jangan terus kayak nggak mau, aku nggak bisa gitu. Tetap kalian coba karena itu berarti orang tua tuh percaya banget sama kita kalau kemampuan kita tuh bisa sampai segitu gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa ya it's okay. Yang penting kalian udah sharing sama orang tua kalian gimana kemampuan kamu, terus kayak
aku bisanya segini itu kalian omongin. Nanti kalau misalnya ke depannya orang tua terus memacu, itu tandanya bagus. Itu tandanya orang tua tuh peduli sama kalian, guys. Jangan jadikan itu sebagai suatu beban. Jadikan itu sebagai kayak motivasi gitu. Belum tentu orang tua lain tuh kayak gitu ke anak kayak gitu. Kayak itu justru artinya orang tua kalian peduli sama kalian gitu. Ya, tuh dengerin tuh semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa orang tua bisa memberikan itu karena percaya dengan kita gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari apa namanya perhatian orang tua gitu kan. Dan bukan menganggap sebagai sebuah beban gitu. Kalau misalkan pernah nggak ketika di ekspektasi ini ternyata Mbak Bita nggak berhasil gitu. Jadi pernah nggak seperti itu? Atau mungkin ya pernah terus kayak ya, misalnya rapot gitu ya, rapot kita ekspektasinya ranking segini gitu, ternyata kita ada di bawahnya gitu ya. Itu kayak mungkin papa kecewa, terus papa kayak marah bentar gitu, cuman abis itu enggak yang marah lama terus kayak kita dihukum berhari-hari gitu, enggak, karena itu wajar. Tadi kok kegagalan itu wajar, kayak nggak sesuai ekspektasi itu wajar. Jadi kayak ya nggak apa-apa, yang penting habis ini kamu maju, kamu bisa lebih baik dari sebelumnya, asal nggak semakin turun aja gitu. Yang penting kamu tetap maju ke depan, papa nggak bakal marah lagi, papa nggak bakal kecewa lagi. Yang penting tetap maju, tetap mulai belajar dari kesalahan gitu. Yang penting jangan terus mundur itu jangan. Pasti orang bakal memaklumin, guys. Nggak mungkin yang kayak maksa kamu banget gitu, enggak. Jadi mundur sebentar untuk maju lebih jauh gitu kan, ibaratnya seperti itu. Oke, keren banget, luar biasa. Ini keren, Ustazah jadi gurunya aja bangga banget nih sama Mbak Bita nih. Ya kan, walaupun kita sudah lama nggak ketemu ya dari kamu SMA. Dulu pada sering banget kan, jadi kita ketemu tiap hari gitu. Oke, sudah hampir 9:30. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mbak Bita memberikan semacam closing statement mungkin untuk adik-adiknya. Oke, kita sebenarnya closingnya udah bisa sampaikan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diulang lagi. Ya, pokoknya kalian tetap semangat. Masih banyak, tetap semangat. Masih banyak tantangan-tantangan yang ada di depan yang harus kalian hadapi. Nggak, ini bukan akhir gitu, guys. Jadi kayak tetap berjuang. Kalian manusia itu pasti terus berjuang dalam hidupnya gitu. Terus jangan ambil beban banget, don't take things seriously banget gitu, kayak stres itu nggak apa-apa, wajar, tapi jangan yang diambil beban banget gitu, karena setiap perjalanan ini tuh ambil aja prosesnya, kalian nikmatin aja prosesnya, kayak hasilnya itu pikirin nanti, apa yang kalian perjuangin sekarang itu nanti insya Allah bakal worth it gitu di akhir gitu, kalian yakinin aja gitu, jangan yang mikir kenapa sih ini aku kayak belajar banget gitu, enggak, itu pasti bakal ada rewardnya di akhir, percaya guys gitu. Terus ya itu tadi, terus kayak kalau misal kalian mau masuk SMA tentu ada proses pendewasaan, ada kita masuk ke tahap yang lebih tinggi gitu, jadi kalian harus mempersiapkan mental, kalian jangan sampai yang terlalu culture shock gitu, jangan, kalian harus udah mempersiapkan mental, terus pola pikirnya udah harus mulai dikembangkan lagi, dan ya mulai mencari-cari, explore passion kalian itu di mana kayak gitu. Oke, baik. Luar biasa, keren banget. Jadi anak-anakku semua bisa. Jadi kita 1,5 jam dengan Mbak Bita, walaupun hanya satu pembicara, tapi sangat worth it sekali menurut Ustazah. Dan anak-anakku semua juga bisa ambil apa yang telah Mbak Bita sampaikan, sangat inspiratif sekali gitu. Jadi perjuangan itu sudah bisa dimulai dari sekarang sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi perjalanannya masih sangat panjang. Perjalanan kalian itu masih sangat panjang, masih banyak yang harus ditempuh, dan masih banyak yang harus diperjuangkan, dan masih banyak yang harus kalian bahagiakan, yaitu orang tua kalian. Jadi jangan menyerah, boleh stres, boleh boyoen, boleh nangis, boleh kecewa, gagal juga nggak masalah, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan ininya adalah trust the process. Jadi semuanya itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi naik turun, sedih senang, kemudian menangis tertawa, itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani gitu. Seperti itu ya Mbak Bita ya. Luar biasa anak-anakku semua, dan juga Mbak Bita. Kita berikan aplaus buat Mbak Bita. Yeay.
Pak Widi ngapain? Nggak tahu itu Pak Widi ngapain. Baik, anak-anakku semua, sudah rasa cukup 1,5 jam yang sangat luar biasa, sangat worth it. Bisa kita di sini sharing dengan Mbak Bita. Dan sekali lagi, Ustadzah, kemudian Latif mewakili teman-teman guru SMP, khususnya ya, dari Satmoko dan teman-teman semuanya, kemudian juga dari adik-adik Mbak Bita di angkatan 10 ini. Walaupun nggak kenal ya Mbak Bita ya, karena jaraknya jauh banget. Angkatan 6 sama angkatan 10. Jauh banget. Kalau mungkin Mbak Bita sama angkatan 8, angkatan 6, 7 ya. Mungkin angkatan 7 masih beberapa ingat ya? Masih ya, ingat nggak 7, angkatan 8, 7? Ceca, Adit. Adit itu angkatan 9. Oh, iya. Tapi kalau 9 cuma tahu Adit doang sih. Oh gitu. Angkatan 7 mungkin? 7 Arsyad, Pati, gitu-gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Bita ya. Salam buat Mama, salam buat Papa. Semoga sehat selalu. Nanti kalau misalkan Mbak Bita sudah sukses, jangan lupa Latif ya, datang ke sekolah kabarin Ustadzah. Yes. Mbak main sama teman-teman lagi. Alfi, Aurel, Mila diajak lagi. Masih baik. Ya, masih keep in touch, masih. Alhamdulillah. Masih keep in touch. Oke, baik. Oke, mungkin Ustadzah rasa cukup ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Bita untuk sedekah waktunya luar biasa dan sedekah pikirannya yang sangat-sangat keren gitu kan. Semoga bisa menjadi inspirasi anak-anakku semua. Jadi ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, kemudian juga contoh semangatnya. Luar biasa gitu ya. Baik, tim 9 mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup mungkin. Ini posisinya di rumah Mbak Bita? Ya, di rumah. Oke. Baik, tambahan informasi. Oke, boleh silahkan. Ya, ini Mbak Bita juga bisa mendengar ya. Ini ada program baru mungkin dari kelas 9. Tadi Mbak Bita sudah menyinggung juga masalah sholat tahajud itu memang harus ya, maksudnya sudah sering seperti itu ya. Dan ini alhamdulillah nanti di kelas 9 ini akan coba kita biasakan juga Mbak Bita dan anak-anak semua ya. Jadi insya Allah nanti malam kita ada yang namanya tahajud virtual. Begitu. Jadi ini untuk membiasakan adik-adik ya, anak-anak semua, anak-anak angkatan kelas 9 10 nanti akan Ustadzah share undangannya ya, dan juga Ustadzah share link Zoom-nya. Jadi nanti malam jam 3:30 kalian akan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud ya dari rumah masing-masing, kemudian mengikuti jam Zoom. 3, Oh, jam 3. Ya, oke. Nampak tuh kajiannya sama Ustadz Widi. Iya betul. Jam 3 ya. Jam 3 nanti akan kita bangunkan, kita dari grup Ustadzah nanti akan minta kalian untuk bangun sholat tahajud, kemudian nanti setelah itu bisa zikir, doa dan sebagainya. Nanti 3:30 kita akan melakukan kajian. Jadi sambil kita presensi juga, maksudnya ini pembiasaan ya Mbak Bita, karena adik-adik juga masih kelas 9 begitu ya. Mungkin kalau Mbak Bita sudah terbiasa sholat tahajud 1 minggu berapa kali atau mungkin rutin ya, ini kita memang mencoba untuk membiasakan adik-adik angkatan 9 angkatan 10. Jadi nanti malam jam 3 kalian kita bangunkan, kemudian 3:30 kalian persiapan untuk masuk Zoom ya anak-anak ya, mengikuti kajian dengan Ustadz Widi. Nanti sambil menunggu waktu untuk sholat subuh kita kajian bersama, kemudian setelah itu nanti kita akhiri ketika adzan subuh. Kemudian jangan lupa jangan tidur lagi, nanti kalian harus sholat subuh dulu, begitu ya anak-anak. Jadi sholat subuh sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Setelah itu nanti bisa melaksanakan kegiatan kalian di pagi hari itu, di hari Minggu. Begitu anak-anak. Dan tolong nanti untuk bisa on kamera, semua bisa on kamera ketika ikut kajian. Jadi jangan ditinggal tidur ketika Ustadz Widi mungkin menyampaikan kajiannya, anak-anak dengan off, mungkin ada juga yang mungkin sambil tidur rebahan karena masih ngantuk ya. Jangan ditinggal tidur, tapi wajib nanti akan Ustadzah wajibkan untuk on kamera. Begitu. Kemudian dan ini juga berlaku wajib nanti ada presensi juga untuk anak-anak yang mengikuti kajian dan juga mengikuti tahajud virtual. Begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari anak-anak kelas 9-10 terkait kegiatan agenda kita nanti malam ya. Berarti itu hari Minggu ya, sudah masuk hari Minggu ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silahkan.
Bagi yang berhalangan bagaimana, Us? Mungkin tanya begitu. Tetap mengikuti kajian. Tidak ikut sholat tahajud, tapi tetap mengikuti kajian kita ya di jam 3:30. Gitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi kalian jangan tidurnya mungkin karena malam minggu kebiasaan jam 1 baru tidur. Itu jangan ya. Jadi kalian persiapan, jadi jangan tidur jam 1 malam, nanti nggak bisa bangun nanti jam 3 ya. Jadi jangan seperti itu anak-anak. Jadi nanti kalian persiapkan diri kalian tidur sesuai dengan waktunya, jam 9 malam sudah tidur, atau bahkan bisa kurang karena malam minggu ya. 8:30 mungkin bisa tidur. Kemudian setelah itu baru nanti jadi biar bisa seger, jam 3 sudah bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau ada anak-anak yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada tambahan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Anak-anak atau teman-teman Usratif, Ustadz Ari, Ustadz Widi. Halo Ustadz Widi, ini yang jadi pembicara kita nanti malam ya, artis kita. Ya, Ustadz Rozak mungkin silahkan Pak Bani. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Sudah, cukup. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan dari Ustadz-Ustadzah dan anak-anak juga sudah cukup, sudah paham, monggo Usratif bisa dilanjutkan untuk atau ditutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Puji untuk tambahan informasinya. Jadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Puji terkait dengan agenda kita besok. Jadi kalian juga bisa persiapan ya. Salah satunya adalah kalian luruskan niat dulu, biar nanti dapatnya tidak ngantuk doang, tapi juga dapat pahala. Karena waktu yang mustajab ketika kita berdoa pada Allah adalah sepertiga malam itu antara ya termasuk juga jam 3 gitu ya. Jadi mulai dipersiapkan dari sekarang. Tadi ada list to do atau to do list yang tadi disampaikan oleh Mbak Bita, nanti bisa kalian terapkan juga. Kalian juga bisa membuat skala prioritas mana yang harus kalian kerjakan sehingga kalian bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Dan boleh untuk ketika kalian sudah melakukan sesuatu yang baik buat diri kalian, ada semacam self reward juga buat diri kalian. Terserah kalian mau apa gitu ya Mbak Bita ya, sehingga tidak stres kan. Karena sekarang anak sekarang itu rentan banget dengan yang namanya stres kan, dikit-dikit stres gitu. Jadi bagaimana kalian bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian membuat prioritas, skala prioritas juga sangat penting. Sebelum saya tutup, sekali lagi terima kasih Mbak Bita ya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Mbak Bita. Ustadz-ustadzah tidak bisa memberikan apapun selain semoga jadi amal jariah dari Mbak Bita. Gitu. Kan ini yang amin. Iya. Ini kan yang aminin banyak gitu kan. Jadi mungkin pahalanya juga mengalir banyak buat Mbak Bita ya. Keluarga Mbak Bita sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, oke. Ditunggu mainnya juga, ditunggu sukses, kabar suksesnya juga ya nanti ya. Gitu. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan kita kesempatan ngobrol bareng. Betul. Nanti kalau diundang lagi nggak apa-apa ya Mbak Bita ya. Nanti kan masih ada angkatan 11, masih ada adik-adik yang lain gitu, atau mungkin nanti pasti. Iya, karena luar biasa. Nanti saya akan tembusi terus, jangan bosen ya Latif WA terus gitu. Iya, maaf kita sering nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Karena memang kita harus menyelesaikan sama jadwal kamu juga gitu. Iya, gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Bita. Salam buat keluarga ya di rumah, sehat-sehat semuanya. Semoga jadi amal jariah Mbak Bita dan sekeluarga. Gitu. Iya, terima kasih. Iya. Baik banget, iya. Ternyata baik banget Mbak Bita, baik banget nih ada komentar Mbak Bita ternyata baik banget gitu. Oh iya, kamu nggak tahu langsung, kalau tahu langsung ketemu langsung keren banget. Jadi kenapa tadi Mbak Bita harus insecure, padahal secara physically nggak perlu insecure katanya. Kamu cantik banget katanya, tadi juga bilang seperti itu. Oke, sudah rasa cukup ya, sudah lama banget, keren dan luar biasa. Silahkan nanti anak-anakku semua bisa belajar dari sekarang, merubah mindset, kemudian memperbaiki diri, bersemangat semuanya. Ponen keren, Ponen hari ini sudah cuma bilang keren banget gitu, luar biasa, satu orang loh bisa sendiri single way menyampaikan semuanya dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Gitu. Oke, sekali lagi plus buat Mbak Bita.
Oke, Mbak Bita, nanti kalau longgar kita undang lagi, mungkin nanti ketika kelas 9 ini mau SMA, kita undang lagi, atau mungkin besok pas adik kelasnya ya. Oke, kita ganggu waktunya lagi. Ya. Keren banget, tuh kan banyak yang bilang keren banget nih di kolom komen nih, walaupun ke direct message ke Uslatif, tapi intinya keren banget, sumpah. Gile. Kamu Ada yang direct bilang, message ke aku aja, guys. wah kan, baik kok, Mbak Bita itu baik banget, ya kan? Dulu kita baik banget, deket banget kan. Oke, sudah cukup Puji, Ustadz Ari. Ya, sudah Baik, cukup. keren. Oke, baik. Anak-anak semua bisa istirahat setelah ini, bisa terserah. Ini kan weekend juga, kalian mau ngapain silahkan. Belajar juga boleh gitu kan. Baik, sudah akhiri untuk kelas inspirasi pada hari ini tanggal 9 ya. 9 Oktober 2021. Bismillah, semoga kita bisa ambil banyak manfaat pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih semuanya, anak-anakku semua, Ustadz-Ustadzah juga, Mbak Pita juga. Semoga dicatat sebagai amal baik kita semuanya. Anak-anakku semua juga ya, tetap semangat semuanya. Bismillah. Insya Allah masa depan kalian baik kok, gitu. Ustadzah selaku host juga minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita saling mengikhlaskan, saling mendoakan semuanya. Gitu. Ustadzah akhiri, mari kita akhiri kelas inspirasi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Makasih Bita. Makasih anak-anakku semua. Oke, sukses selalu ya Mbak Pita ya, luar biasa, mantap. Ya, Kita izin live ya, Us. Iya. Makasih ya, sama-sama.